Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Saya memanfaatkan waktu sisa 14 hari ke depan untuk berkunjung ke sini dan menyampaikan pesan penting untuk kita semua. Sekarang saya akan menyampaikan intinya. Bapak Ibu yang hadir di sini, walaupun yang di pasar atau yang di toko, yang di mana yang ada di sini, ingat waktu kita memperjuangkan sendirian mana kepentingan rakyat hanya tinggal 14 hari lagi. Yang hanya tinggal 14 hari lagi. Mari kita manfaatkan secara maksimal waktu yang ada. Sampaikan kepada seluruh rakyat Jakarta agar jangan salah menentukan pilihan. Kalau perlu tirakat dulu. Karena apa? Pilihan yang salah menyesal kemudian tidak berguna. Betul. Seluruh program yang saya sudah siapkan untuk membangkitkan ekonomi rakyat ke level layak menjadi tidak ada gunanya apabila saya tidak terpilih. Dan juga apabila bukan saya yang terpilih, sore hari ini saya mau kita semua mengingat-ingat bahwa saya pernah menyampaikan bahwa akan ada pandemi lagi di depan. Dananya sudah turun. Dengarkan baik-baik. Kalau bilang jangan, tetapi tidak bergerak, itu hanya jadi mimpi. Dan ketika saya tidak terpilih, persiapkan keluarga Bapak Ibu untuk menghadapi keadaan yang lebih menyakitkan, keadaan yang lebih sulit lagi. Karena tujuan saya hadir di sini untuk memotivasi, untuk menghimbau kepada semua kita untuk merebut kembali kedaulatan rakyat yang selama ini dirampok dari tangan rakyat. Hari Pahlawan kemarin adalah tanda peringatan bagi kita semua untuk kembali merebut kedaulatan yang sudah dihadiahi oleh para pejuang kemerdekaan yang lalu. Jangan kita biarkan kedaulatan yang sudah diberikan kepada kita sebagai hadiah, kita sebagai generasi penerusnya. Ayo kita rebut kembali. Jangan kedaulatan ini diambil alih oleh asing hanya dengan kedok isu kesehatan. Karena isu kesehatan ini ujungnya juga menimbulkan kehancuran ekonomi bangsa. Kalau Bapak Ibu tidak mau lagi ada pandemi, kalaupun ada pandemi, saya akan memperjuangkan hak rakyat untuk menolak segala intimidasi. Saya mempertaruhkan hidup mati saya untuk kepentingan kita semua, bukan untuk kepentingan saya saja. Jadi saya menghimbau kepada kita semua untuk mari bersama-sama kita memperjuangkan kepentingan keluarga kita. Jangan berpikir mendukung saya nggak perlu didukung. Yang saya perjuangkan justru kepentingan Bapak Ibu sekalian. Jadi tanamkan di dalam hati kita masing-masing bahwa kita sedang berjuang bersama, memperjuangkan keselamatan keluarga kita bersama. Kalau kita anggap Jakarta ini adalah rumah kita, maka mari kita bersama merebut kedaulatan yang sudah lama hilang, yang sudah lama dirampok, bukan lagi untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan mereka saja. Mulai hari ini, mari Bapak Ibu, jangan tinggal diam di rumah, bergeraklah tanpa saya. Karena perjuangan ini adalah perjuangan spiritual, perjuangan menyelamatkan keluarga kita bersama-sama. Bergerak, sampaikan kepada seluruh kawan-kawan kita, keluarga kita. Setiap orang saya tegaskan, cari 10 orang. Bisa? Satu orang cari 10 orang. Sampaikan kepada 10 orang yang kita dapati. Cari lagi yang mau 1 orang, cari 10 orang. Dalam waktu 14 hari ini, manfaatkan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Karena apa yang kita perjuangkan menentukan masa depan keluarga kita. Bukan saja 5 tahun, tetapi selama-lamanya.
Dan terakhir saya sekali lagi mau mengimbau, ingat sore hari ini jam berapa, catat. Apabila saya tidak terpilih, tidak masalah buat saya. Tetapi persiapkan keluarga ibu, bapak ibu untuk menghadapi penindasan yang semakin tidak bisa kita elakkan. Akhirnya bapak ibu hanya akan menerima BLT, menerima gratisan, dan itu adalah menghina kedaulatan, menghina harga diri keluarga kita. Orang tua kita melahirkan kita dengan doa, tidak ingin anaknya menjadi pengemis. Tetapi BLT menunjukkan bahwa rakyat sudah miskin, makanya rakyat harus dipaksakan. Jadi jangan bangga menerima BLT, jangan bangga menerima gratisan. Berarti kita sudah mengkhianati doa orang tua kita. Mari kita kembali memegang, menjalankan nilai-nilai luhur warisan orang tua kita. Hanya satu perjuangan ini bisa berhasil untuk kita merebut kedaulatan yang telah hilang dan telah dirampok. Hanya dengan cara satu, kita harus kompak. Karena tanpa kekompakan, apa yang menjadi cita-cita dan harapan kita hanya akan menjadi mimpi yang akan kita kubur sampai kita mati. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan kesempatan 3 orang untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada saya. Independen itu petugas rakyat. Independen itu artinya tidak disokong didukung oleh partai. Kami bergerak sendiri dengan bersama relawan-relawan yang ikhlas karena mereka memperjuangkan kepentingan Bapak Ibu sekalian. Saya berharap bangkitnya jiwa-jiwa independen dari Bapak Ibu sekalian untuk memperjuangkan kepentingan keluarga. Bu, Ibu bertanya. Ini adalah bagian dari adab. Ketika kita bertanya, berarti kita punya jeritan hati untuk disampaikan. Biasakan kalau kita bertanya, fokus terhadap jawaban yang saya berikan. Karena kalau tidak, ini akan merugikan kita. Karena kebiasaan rakyat hanya ngomong-ngomong, tetapi tidak memperhatikan kepentingan orang lain. Ini adalah bagian daripada rusaknya adab kita. Setengah mati kita berjuang, kalau misalnya tidak didukung oleh rakyat, semua sia-sia. Saya hadir di sini, bukan saya senang-senang, bukan. Dengan tertatih-tatih saya berjuang bersama kawan-kawan relawan. Saya berharap Bapak Ibu sore hari ini menyatukan jiwa bersama kami. Mari kita berjuang bersama-sama, karena waktunya cuma 14 hari dan ini menentukan nasib keluarga kita masing-masing. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Kalau ada 3 pertanyaan atau 3 tanggapan, saya persilakan. Urusan ekonomi ini saya sudah siapkan. Saya sudah siapkan. Tetapi apa gunanya saya siapkan yang baik untuk rakyat kalau saya pada akhirnya tidak terpilih? Jadi yang terpenting sekarang bukan programnya yang bagus, karena program masih dicontoh, tetapi apa? Kesatuan tekad rakyat untuk merebut kembali kedaulatan tadi. Rakyat selama ini sudah tidak berdaulat, walaupun teorinya kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Itu teori, itu isapan jempol. Jadi mari kita tidak boleh untuk hal tersebut. Jangan lagi rakyat teriak setiap 5 tahun kami didatangi dengan janji-janji manis. Setelah itu lu ngomong sama Biki, betul? Kesempatan dari Tuhan diberikan oleh pilihan, bukan dari partai, tetapi langsung dari rakyat. Manfaatkan semaksimal mungkin sebelum terlambat, karena ketika penyesalan muncul maka semuanya sudah terlambat. Terima kasih. Ada lagi? Kalau tidak ada, ya silakan. Saya kan pedagang. Relawan dari ya, saya kan pedagang. Gimana supaya nanti barang-barang harga-harganya murah? Pilih dulu saya.
sudah tahu kenapa barang mahal. Memang sengaja dibuat mahal. Sengaja dibuat mahal biar rakyat mengemis. Paham ya? Ya, jadi tapi hebat ya. Hidup menderita tapi bisa tertawa. Luar biasa. Cuman tidak semua orang bisa tertawa seperti itu dalam keadaan menderita. Oleh sebab itu kita harus jangan kita tertawa di tengah penderitaan orang. Itu tidak bijak. Kita butuh pemimpin bukan hanya yang pintar ngomong, tetapi yang bijak, yang hatinya sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat, bukan hanya mengejar kekuasaan, tetapi kekuasaan dipakai untuk memberkahi, menjadi manfaat buat masyarakat. Itulah kenapa kami diberikan oleh Allah nomor dua. Dua itu istilah kedua apa? Kemanusiaannya mana? Untuk mewujudkan sila kelima, keadilan sosial. Kalau sudah hafal, maka mari kita bersatu untuk memperjuangkan, untuk menjadikan keadilan sosial bukan hanya mimpi. Ingat, saya bukan politisi yang datang berjanji tahun depan, datang 5 tahun lagi datang tidak. Ini saya hanya pertama kali ini dan terakhir kali, karena tidak akan pernah ada lagi jalur independen. Ini mujizat dari Tuhan. Rakyat diberikan kesempatan. Kalau rakyat tidak sadar, maka rakyat sendirilah yang akan mengalami perubahan. Mari kita bersatu. Sekarang setelah ini mari kita bubar. Ibu-ibu jalan mencari 1 orang 10 orang. Lalu tugaskan kepada 10 orang, cari lagi 10 sampai tanggal 27. Enggak, 26. Berapa? Apa Bu? Bukan, cuma ke TPS. Supaya kembali ke dalam tangan Bapak Ibu sekalian. Oke. Saya nelayan ya, anak nelayan. Cuma kalau ibaratnya kecelakaan apa di laut, nggak pernah ada jalan santunan dari apa gitu. Kalau di dalam kan jalan raya kan gimana? Kalau di laut nggak pernah Pak. Atau nabrak apa kita belum perahunya apa? Ada nggak gitu? Gimana kalau Bapak ini kan sini nelayan juga Pak? Ini dulu saya. Tidak akan terperhatikan apalagi kalau ada banjir. Mati aja. Kalau perlu mati lebih bagus. Nah, kenapa? Karena seorang pemimpin seharusnya dia melindungi semua keluarganya. Mau anaknya bertalenta, mau anaknya kaya atau anaknya kurang kaya atau anaknya tidak terlalu pintar, seorang ayah harus tetap melindunginya tanpa membeda-bedakan. Jadi nanti saya akan siapkan bagi UMKM itu adalah tim ekonomi Adam yang akan membina Bapak Ibu sekalian mulai dari menyiapkan modal, menyiapkan bahan bakunya, menyiapkan dia punya packagingnya, terus menyiapkan orang yang ahli untuk membantu kontrol kualitasnya supaya bisa mempunyai daya saing, termasuk mencarikan order. Itu tugas tim ekonomi Adam, dan juga membantu menagihkan supaya rakyat jangan tertipu oleh pengusaha atau pedagang-pedagang nakal. Jelas ya? Dengan harapan UMKM bisa menjadi industri kecil di setiap rumah untuk membantu suaminya memenuhi standar layak ekonomi keluarga. Terakhir, saya jalan. Di minggu pertama saya akan memberikan pekerjaan bagi yang belum punya pekerjaan. Sepanjang keluarga punya kemauan keras untuk bekerja.
Yang malas saya tidak akan paksa. Yang kedua, bagi yang belum dapat, saya akan mencarikan pekerjaan. Caranya bagaimana? Warga harus meningkatkan kemampuannya, saya akan siapkan latihannya. Kemudian apa lagi? Warga harus melatih adabnya, dan semuanya harus menunjukkan sertifikasi skill maupun adab. Baru saya berani melamarkan dan tidak mempermalukan saya. Tetapi perusahaan juga tidak perlu khawatir kalau tidak cocok, mereka tidak bagus, bisa dikembalikan, dan saya akan mengganti dengan yang baru, yang lebih baik. Itu program namanya jaminan Babe. Jaminan Babe. Semua kartu-kartu sudah saya simpelkan ada di sini, diefisienkan ada di sini. Nggak usah lagi nanya kartu ini semua nanti ada di sini. Dan data dari warga tidak akan berubah karena menggunakan sistem yang transparan, yaitu blockchain. Ini tidak akan. Ini contohnya. Kartu Jakarta Aman, semua fasilitas kartu ada di sini. Tidak akan program ini ada, tetapi rakyat selalu mengeluh. Kok saya sekarang sudah tidak dapat lagi? Kok saya belum pernah dapat? Kok saya baru dapat? Kok saya katanya suruh dapat 600, kok lansia cuma terima 300? Nah, pertanyaannya, sisanya kemana? Jadi, Bapak Ibu sekalian, jangan senang hanya dengan KJP. Dengar baik-baik, jangan cuma senang dengan KJP, kartu lansia dan sebagainya. Karena saya akan memberikan jauh lebih besar. Apa program ekonomi betul-betul adab merupakan sistem ekonomi yang adil yang akan memberikan masukan kepada warga untuk bisa mendapatkan pasif income atau uang dari hasil apa? Menggunakan merek produk dalam negeri atau produk Indonesia. Kita harus mulai sepakat untuk loyal kepada produk dalam negeri. Kita mulai dari Jakarta. Jangan lagi menggunakan produk asing. Karena apa? Dengan kita menggunakan produk asing berarti kita sudah membunuh perusahaan dalam negeri. Kalau perusahaan itu mati, berarti lapangan pekerjaan menjadi mati. Okay? Kalau lapangan pekerjaan tidak ada, maka banyak pengangguran sehingga daya beli menjadi menurun. Pedagang juga yang akan menerima akibatnya. Ya. Saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tinggal 14 hari lagi kita ketemu di TPS. Sebelum itu mari kita foto bersama. Foto dari sini. Dharma.